Kita berjumpa kembali di dalam eksposisi kitab Wahyu, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai Wahyu pasal pertama ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Kita akan membaca teks firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang cukup mendalam, dan kita akan mencoba untuk memikirkan apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita. Nah, hal pertama yang saya ingin kita boleh pelajari adalah mengenai apa yang Tuhan berikan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Nah, jadi 7 jemaat di Asia Kecil yang dibicarakan Alkitab adalah pembaca daripada kitab Wahyu. Nah, siapakah mereka itu? Nah, jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, di sana kitab Wahyu menyebutkan ada 7 jemaat, yaitu jemaat di kota Efesus, jemaat di kota Smyrna, jemaat di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, itu adalah ketujuh jemaat yang menjadi pembaca daripada kitab Wahyu yang pertama, pembaca pertama dari kitab Wahyu. Nah, ketujuh jemaat ini sebenarnya adalah wakil daripada keseluruhan jemaat yang Tuhan tujukan kitab Wahyu. Artinya walaupun disebut 7 jemaat, tetapi kitab Wahyu ditujukan kepada semua jemaat. Nah, jadi di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu, angka 7 itu menggambarkan keseluruhan. Nah, jadi 7 jemaat merepresentasikan keseluruhan umat Tuhan. Dan kalau kita mempelajari di dalam kitab Wahyu, kita akan menyadari bahwa ada satu hal yang terus-menerus diperlihatkan di dalam kitab Wahyu. Apakah itu? Bahwa pembaca kitab Wahyu, jemaat yang ditujukan, yang menjadi pembaca kitab Wahyu ini adalah jemaat yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, pergumulan di dalam mereka mengikut Tuhan. Dan yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah apa yang Tuhan berikan kepada jemaat yang sedang mengalami pergumulan di dalam penderitaannya. Nah, kalau kita pikirkan misalnya saja di dalam kehidupan kita pun seringkali mengalami kesulitan, penderitaan, ujian iman, sakit penyakit misalnya saja, atau kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak mudah karena iman kita. Dan kalau kita mengalami semuanya itu, apa yang kita lakukan? Kita biasanya meminta supaya kita dilepaskan dari segala situasi kondisi yang menekan tersebut. Nah, tentu permintaan tersebut tidak ada yang salah, tetapi kita akan mencoba melihat bagaimana atau apa yang Tuhan berikan kepada 7 jemaat yang mengalami penderitaan dalam kesulitan, kesukaran, dan mereka barangkali berdoa sama seperti kita, meminta dilepaskan dari segala kesulitan dan penderitaan. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Maka dikatakan dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat tadi, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Nah, dari Dia. Nah, Dia itu menunjuk kepada nanti Allah Tritunggal, karena Yohanes dia menyebut mengenai Dia yang ada, yang sudah ada. Nah, ini kita akan bahas dalam video selanjutnya. Gitu ya, itu menunjuk kepada Yahweh, gitu ya, dan juga kepada dari 7 Roh Allah itu menunjuk kepada Roh Kudus, dan juga dari Yesus Kristus yang menang, yang bangkit dari kematian. Nah, itu jadi Yohanes dia menyebut ada yang diberikan Allah Tritunggal kepada umat Tuhan yang di dalam pergumulan dan penderitaan. Apa itu? Dan yang diberikan ada dua. Yang pertama adalah kasih karunia.
Dan yang kedua adalah damai sejahtera. Itu yang diberikan Tuhan kepada jemaat yang menderita. Apakah itu kasih karunia? Nah, istilah kasih karunia di dalam Alkitab selalu menunjuk kepada kemurahan, karunia itu menunjuk kepada kemurahan, menunjuk kepada anugerah, menunjuk kepada pemberian-pemberian Tuhan, ya. Dan jikalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, kita kemudian akan menyadari, akan mengerti bahwa ternyata yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan adalah kekuatan di dalam menjalani masa-masa yang sulit. Nah, kekuatan ini adalah karunia dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, kita melihat ada bahwa berulang kali orang-orang percaya mengalami penindasan, orang percaya mengalami penganiayaan, orang percaya mengalami pergulatan hidup, diancam oleh dunia ini, tetapi Tuhan selalu intervensi. Tuhan selalu turut campur tangan, dan itulah karunia yang dibicarakan di dalam kitab Wahyu. Nah, jadi yang Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan, mereka yang mengalami ujian iman di tengah-tengah segala kesulitan hidup mereka oleh karena iman, ternyata Tuhan tidak mengangkat penderitaan mereka. Tuhan tidak membuang kesulitan mereka, tapi yang Tuhan berikan adalah kekuatan di dalam menjalani ujian iman yang harus mereka lewati. Dan yang kedua yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera. Nah, apakah itu damai sejahtera? Nah, jadi jikalau kita membaca tulisan-tulisan di dalam Alkitab, kita akan belajar bahwa damai sejahtera itu bukan berbicara mengenai rasa senang yang seseorang miliki karena mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dia, tapi damai sejahtera itu menunjuk kepada kualitas hidup di mana dia puas, di mana dia tidak, kalau kita haus, misalnya saja kita mengalami satu masa kita begitu ingin minum, tapi kita tidak punya air, tidak punya uang untuk membeli air, kita begitu haus luar biasa, dan kemudian satu kali ketika dalam kondisi dahaga seperti itu, kemudian ada orang memberikan kepada kita secangkir air putih yang sejuk, yang dingin, dan kemudian ketika kita meminumnya, kita berkata, wah, ini lega sekali, ini memuaskan dahaga saya. Nah, itulah yang Alkitab bicarakan ketika dia berbicara soal damai sejahtera atau berbicara soal shalom. Nah, itu berbicara mengenai kualitas hidup di mana seseorang itu merasa bahwa hidupnya itu dipuaskan. Hidupnya itu sudah tidak ada lagi hal yang membuat dia tidak bahagia. Nah, jadi kepada jemaat yang sedang menderita, jemaat yang sedang bergumul, jemaat yang sedang mengalami ujian iman, Tuhan memberikan justru kepada mereka kebahagiaan. Kebahagiaan bukan karena mereka mendapatkan harta lebih banyak saat menderita. Kebahagiaan bukan karena mereka mengalami banyak diangkat dari penderitaan. Tapi kebahagiaan yang lahir dari dalam kepuasan hati walaupun mereka mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Dan itu yang Tuhan berikan, yang Allah Tritunggal berikan kepada jemaat, kepada 7 jemaat, kepada semua orang percaya yang di dalam hidupnya mengikut Tuhan dan harus mengalami kesulitan dan penderitaan. Bahwa Tuhan menjanjikan memberikan kepada kita kekuatan, dan Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan. Bukan justru ketika kita hidup senang di dunia ini tanpa masalah pergumulan, tapi justru ketika kita di dalam masa-masa kesulitan. Nah, dalam salah satu video saya membahas mengenai Via Dolorosa. Nah, ini adalah sebuah tradisi iman yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan terkadang memproses kita menjadi orang yang kuat, yang bahagia justru melalui sebuah proses jalan penderitaan. Jalan penderitaan di tangan Tuhan seringkali menjadi jalan kemuliaan bagi orang-orang percaya. Dan itulah sebabnya kenapa orang-orang percaya diizinkan Tuhan mengalami kesulitan dan penderitaan yang dia tidak pernah harapkan. Karena Tuhan sedang memproses kita di dalam menjadi orang percaya yang satu kali ketika kita berhasil melewati ujian iman kita layak mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, itu juga dibicarakan dalam surat Yakobus. Nah, kiranya bagian pertama dari pembahasan kita Yakobus pasal
pertama ayat yang keempat boleh menjadi berkat bagi kita, dan kiranya kita boleh tetap setia dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati.